kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di uji Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah, karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baik ya. Ini kan berkelanjutan, berkembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Tadi, Mbak. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak kah? Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi Bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai buktinya di di mana? situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita perkara bicara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib. Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh, gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan,
Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kepala Bareskrim, sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya, kita secara akal sehat saja lah kali itu, bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga undang-undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyembuhkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan manakala sudah ditingkatkan telah ada 2 alat bukti ya. Tetapi 2 alat bukti itu tidak cukup ya. Karena apa? Alat bukti itu bukan hanya sekedar jumlah, tapi harus saling bersesuaian. Nah, ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Ya halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan akal sehat yang terus menyala. Hari ini kita kembali dihadapkan pada satu topik yang seolah tidak pernah mati dan terus bergulir bagi bola salju, yaitu polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau yang belakangan ini kerap disebut netizen dengan nama Mulyono. Kasus ini sudah berjalan berbulan-bulan bahkan tahunan, namun anehnya sampai detik ini belum pernah ada titik terang yang benar-benar clear di hadapan publik. Baru-baru ini juga media sosial kembali dihebohkan oleh pernyataan menohok dari mantan Kabareskrim Polri Pak Susno Duaji dalam sebuah debat panas. Beliau dengan sangat tegas memberikan sebuah argumen hukum yang membuat pihak-pihak yang membela ijazah tersebut langsung mati kutu. Beliau bahkan hampir melempar mikrofon karena gemas melihat logika hukum yang diputarbalikan oleh kubu sebelah. Menurut Pak Susno, status ijazah yang selama ini diklaim oleh Mabes Polri atau Polda Metro Jaya bukanlah status asli atau sah, melainkan hanya sebatas identik berdasarkan stempel perbandingan. Dan ingat, identik itu sama sekali belum tentu asli dan sah secara hukum administrasi negara. Ya teman-teman nalar politik, mari kita bedah secara mendalam apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji. Beliau menjelaskan bahwa kepolisian baik itu Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri sebenarnya tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menstempel sebuah ijazah itu sah atau palsu secara hukum perdana atau tata usaha. Mengapa? Karena ijazah adalah produk administrasi negara. Oleh karena itu, ranah yang paling tepat untuk menguji keabsahan dokumen tersebut sebenarnya berada dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Di sanalah tempatnya menyelidiki apakah seorang mendapatkan dokumen akademisnya melalui prosedur yang benar atau tidak. Selama ini masyarakat merasa sangat jenuh dan bosan dengan sikap para penegak hukum kita. Mengapa setiap kali ada persidangan atau laporan mengenai masalah ini, hasilnya terkesan selalu ditutupi. Bahkan timbul emosi tidak percaya diri publik yang menganggap penegakan hukum kita saat ini bertindak seperti pelindung atau benteng pertahanan bagi kepentingan rezim. Padahal jalan keluarnya sangat sederhana. Jika memang masalah ini selesai dan tidak menjadi fitnah berkepanjangan, penegakan hukum harusnya berani mengambil tindakan tegas Pak Joko Widodo secara langsung ke persidangan dan meminta beliau membawa fisik ijazah aslinya untuk diuji secara transparan, bukan hanya sekedar mengutus pengacara atau menyodorkan saksi yang tidak memegang dokumen printer tersebut. Namun harapan publik sedikit terbuka ketika melihat keberanian beberapa jajaran hakim kebelakangan ini, seperti pada persidangan Komisi Informasi Pusat atau KIP, serta beberapa sidang gugatan terakhir, di mana majelis hakim mulai berani mencecar pihak UGM, KPU hingga mengendus adanya indikasi kecurangan atau penyembunyian salinan dari ijazah. Hal ini membuktikan bahwa di tengah
kepungan tekanan, masih ada nurani hukum yang menuntut kebenaran murni, bukan sekedar kebenaran prosedural yang dipaksakan. Di sisi lain, pergerakan dari tim pencari fakta mandiri yang digawaikan oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Tifa, penulis Bambang Tri, hingga pakar telematika Roy Suryo justru semakin masif. Mereka bukan orang sembarangan yang berbicara tanpa dasar atau sekedar didorong oleh rasa benci. Mereka menunggu metode ilmiah seperti digital forensik untuk menguji setiap salinan dokumen yang beredar di publik. Ketika mereka menegakkan kejanggalan pada jenis font, tata letak, hingga nomor registrasi, mereka berani menyuarakannya karena mereka memegang bukti yang akurat. Meskipun mereka sempat dilaporkan dan diancam pidana, mereka tidak gentar sedikit pun karena mereka merasa berdiri di atas jalur kebenaran ilmiah. Ya teman-teman semua, mari kita bacakan komentar-komentar dari netizen. Ada yang berkomentar bahwa logika Pak Susno 2J luar biasa cerdas. Memang benar identik itu bukan berarti asli. Kalau cuma fotokopi atau cetakan yang mirip pasti identik, tapi dokumen aslinya di mana? Kenapa dari dulu untuk menunjukkan ijazah asli yang asli terkesan sangat sulit dan berbelit-belit? Juga teman-teman kita berkomentar bahwa salut untuk Dr. Tifa dan Mas Suryo yang terus konsisten membongkar kejanggalan ini dan dengan analisis digital forensik. Rakyat sekarang sudah pintar, tidak bisa lagi dibodohi oleh pernyataan-pernyataan sepihak dari instansi yang diduga sudah dikondisikan. Ada juga teman-teman kita berkomentar bahwa kasus ini harus tuntas demi marwah bangsa kita di depan. Kita tidak boleh membiarkan sejarah mencatat bahwa kepemimpinan tertinggi negara pernah diterpa isu keabsahan dokumen mendasar seperti ini tanpa ada kejelasan hukum yang mutlak dari PT UN. Teman-teman semua, polemik ini bukan lagi sekedar urusan pribadi antara seorang individu dengan para pengkritiknya. Ini adalah ujian besar bagi integritas hukum, institusi pendidikan seperti UGM, dan masa depan demokrasi di Indonesia. Kita sebagai warga negara wajib terus mengawal isu ini demi menjaga agar bangsa yang kita cintai ini tidak jatuh dari pimpinan dengan cara yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab. Kita butuh pemimpin yang kompeten, jujur, dan tidak memiliki keabsahan mutlak tanpa ada keraguan sedikit pun yang tersisa. Jangan sampai kita terbuai oleh narasi-narasi yang mengalihkan isu atau keuntungan sesaat yang sengaja dilemparkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Kita harus tetap fokus pada esensi keadilan dan kemajuan bangsa Republik Indonesia untuk jangka panjang. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Bagaimana opini Anda mengenai argumen hukum dari Pak Susno 2J? Dan tuliskan tanggapan dan analisis cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe video ini untuk mengawal informasi-informasi penting berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. NKRI harga mati.